1 detik, itu saja yang dibutuhkan untuk menghancurkan segalanya. Karier, kebanggaan, dan masa depan seorang CEO muda, Aoi Tanaka. Ketika teknologi dan dokter terbaik menyerah, harapan terakhir datang dari orang yang tak pernah disangka. Seorang TKI, satpam sederhana bernama Bayu, yang membawa warisan pijat urut dari kampungnya di Jawa. Satu sentuhan sederhana yang bukan hanya menyelamatkan kaki sang bos, tapi juga mengubah nasib mereka selamanya. Langit Tokyo pagi itu seperti lukisan air, pucat, lembut, tapi menyimpan dingin yang tak kasat mata. Bayu menatap langit dari halaman depan kediaman besar, bergaya modern tradisional milik keluarga Tanaka. Udara musim semi menusuk kulitnya, tapi ia tetap berdiri tegak dalam seragam satpam hitamnya yang pas di tubuh. Di pundaknya tergantung radio komunikasi, dan di dadanya tersemat nama kecil yang membuatnya tampak resmi di antara dunia asing itu. Bayu S. Ia menghela napas panjang, menatap sekeliling taman yang teratur seperti lukisan Zen. Tiap batu, tiap bunga, tertata dengan disiplin Jepang yang sempurna. Namun di dalam hatinya, terselip rindu yang tak bisa ia sembunyikan. Rindu akan bau tanah basah setelah hujan di desanya, rindu akan suara jangkrik dan tawa anak-anak di sawah. Bayu, kamu sudah siap untuk ronda taman? Tanya rekan kerjanya, seorang pria Jepang berusia 30-an, dengan logat Inggris berat. Bayu tersenyum ramah. Siap, saya cuma menikmati udara pagi. Ia menatap langit lagi sebelum berjalan pelan menuju taman belakang, tempat dunia modern dan alam bersatu dengan tenang. Kediaman itu milik seorang wanita muda yang dikenal seluruh Tokyo, Aoi Tanaka, CEO perusahaan teknologi raksasa Tanaka Systems. Di usianya yang baru 32, Aoi telah memimpin ribuan karyawan dengan tangan besi dan kepala dingin. Namun di balik reputasi itu, Bayu tahu satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Aoi mencintai bunga. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, ia akan turun ke taman pribadinya dengan topi anyaman dan sarung tangan putih, merawat bunga-bunga yang tumbuh di bawah sinar lembut. Kau tahu Bayu, kata salah satu staf suatu kali, Nona Tanaka bahkan menanam setiap bibit sendiri. Ia bilang, bunga adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dikendalikan teknologi. Bayu hanya mengangguk waktu itu. Kini, melihat Aoi di kejauhan, bersimpuh di antara deretan mawar dan sakura mini, ia mengerti maksud kalimat itu. Dia seperti bunga itu, gumamnya pelan, tampak lembut tapi butuh penjaga yang setia. Hari itu, langit begitu cerah dan cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan kilau seperti serpihan kaca di udara. Bayu berpatroli di jalur batu taman dengan langkah perlahan. Setiap langkahnya terasa ringan, meski pikirannya dipenuhi banyak hal. Keluarga di kampung yang menunggu kabar, janji yang ia buat untuk mengirim uang, dan harapan kecil agar suatu hari bisa membangun rumah sederhana untuk ibunya. Namun semua itu menguap begitu saja setiap kali ia melihat Aoi. Wanita itu dengan rambut coklat keemasan yang diikat rapi dan kemeja putih sederhana, terlihat begitu tenang menyiram bunga lavender yang tumbuh di sisi timur taman. Sesekali Bayu berhenti di sudut jalan setapak, berpura-pura mengecek kamera pengawas hanya agar bisa mengamati majikannya lebih lama. Dalam hatinya, ada rasa hormat yang tumbuh tanpa disadari. Bukan cinta, bukan kagum berlebihan, tapi semacam penghormatan pada seseorang yang mencintai keindahan tanpa pamrih. Namun kedamaian itu buyar dalam sekejap. Dari arah barat taman, terdengar suara retakan yang keras, seperti kayu dirobek dari dalam. Krik! Bayu spontan menoleh, matanya melebar. Pohon tua yang sudah lama berdiri di dekat pagar batu tampak bergoyang hebat. Nona Aoi, teriaknya, tapi sudah terlambat.
batang besar pohon itu miring, lalu roboh dengan suara menggelegar, menghantam tanah dan tanaman di sekitarnya. "Arg!" jerit Aoi terdengar, menyayat sunyi taman yang indah itu. Bayu langsung berlari sekuat tenaga, melompati jalur batu, menerobos semak bunga yang hancur. Dalam detik-detik itu, nalurinya bekerja lebih cepat dari pikirannya. Ia hanya tahu satu hal: seseorang butuh diselamatkan. Tak ada waktu untuk takut. Begitu tiba, Bayu mendapati pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Aoi terbaring di tanah. Sebagian tubuhnya tertindih batang kayu besar. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan darah menetes dari luka kecil di pelipisnya. "Nona, tahan napas, jangan bergerak," teriak Bayu sambil berlutut. Ia menilai situasi cepat-cepat, lalu memegang batang pohon dengan kedua tangannya. Bebannya luar biasa berat, tapi Bayu tak menyerah. "Tuhan, beri aku kekuatan," bisiknya lirih. Dengan segenap tenaga, otot-ototnya menegang. Ia mengangkat batang kayu itu sedikit demi sedikit, cukup untuk menarik kaki Aoi keluar. Setelah berhasil, ia menurunkannya perlahan ke tanah. "Aoi-san, bisa dengar saya?" tanyanya cepat. Aoi mengerang pelan. Bayu merobek ujung seragamnya, membalut luka di kakinya, lalu menekan tombol darurat di radio. "Unit medis, segera ke taman belakang. Ini darurat." Suaranya tegas tapi gemetar. Di antara napasnya yang terengah, Bayu menatap wajah majikannya dengan cemas. "Tolong bertahan, Nona. Saya di sini. Saya janji tidak akan pergi." Beberapa menit kemudian, suara sirene menggema di halaman luas kediaman Tanaka. Bayu masih berlutut di sisi Aoi, menekan luka kecil di kaki majikannya dengan kain seragam yang kini berlumuran darah dan debu. Nafasnya memburu, tapi pikirannya tetap fokus. "Tahan sedikit lagi, Nona," ucapnya dengan nada pelan namun tegas. Ia menggenggam tangan Aoi yang dingin dan gemetar. "Saya di sini, jangan khawatir." Aoi membuka mata perlahan, menatap wajah muda Bayu yang basah oleh keringat. Dalam pandangannya yang kabur, ia seperti melihat ketenangan yang langka. Seorang penjaga yang bukan sekadar bertugas, melainkan benar-benar peduli. "Kamu, Bayu, ya?" Suaranya hampir tak terdengar. Bayu mengangguk cepat. "Iya, Nona. Semuanya akan baik-baik saja." Sirine makin mendekat. Angin membawa aroma tajam dari obat antiseptik para medis yang berlari ke arahnya. Beberapa menit kemudian, Aoi sudah dibawa masuk ke mobil ambulans. Bayu ikut masuk tanpa berpikir dua kali. Ketika petugas medis bertanya, "Anda keluarga?" Bayu hanya menjawab, "Saya penjaganya, tapi tolong izinkan saya ikut." Suaranya mantap, penuh tanggung jawab. Di dalam mobil, getaran jalan terasa keras, dan suara alat medis terdengar ritmis seperti detak jantung yang tidak stabil. Bayu menggenggam tepi berangkar, menatap wajah Aoi yang tampak pucat di bawah lampu darurat. "Nona Aoi," katanya lirih, "tolong kuat, ya, Tuhan tidak mungkin biarkan orang sebaik Anda menderita." Dalam diamnya, ia memanjatkan doa. Mobil melaju menembus lalu lintas Tokyo yang padat, membawa harapan seorang pemuda desa yang kini menggantung di ujung ketidakpastian. Di rumah sakit, suasana penuh kepanikan. Tim medis bergegas ke ruang pemeriksaan, sementara Bayu berdiri di depan pintu dengan seragam kusut dan tangan penuh debu. Di dalam, ia bisa mendengar suara dokter berdiskusi dalam bahasa Jepang yang cepat. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Dr. Kenji, seorang pria paruh baya berwajah tenang namun tegas, keluar. "Kamu yang menemukannya?" tanya sang dokter dalam bahasa Inggris yang fasih. Bayu mengangguk sopan. "Ya dok, bagaimana kondisinya?" Dr. Kenji menghela napas panjang. "Tidak ada patah tulang, tapi otot dan ligamennya rusak parah. Kalau dipaksakan operasi, bisa memperburuk keadaan." Bayu menelan ludah. "Jadi,
"Apa tidak ada harapan?" tanya Bayu, suaranya bergetar. "Harapan selalu ada," jawab sang dokter, "tapi mungkin lewat cara yang tidak biasa." Kata-kata itu membuat hati Bayu bergetar. "Cara yang tidak biasa, Dok?" ulangnya, memastikan ia tak salah dengar. Dokter Kenji menatap jauh, seolah berpikir keras. Terapi alternatif, pijat saraf, pengobatan tradisional, kadang tubuh hanya butuh disentuh, bukan dibedah. Bayu terdiam lama. Dalam sekejap, kenangan masa kecilnya berkelebat. Aroma minyak gosok buatan kakeknya, suara lembut sang tabib desa yang berkata, "Setiap luka bisa sembuh asal tanganmu jujur dan niatmu tulus." Kenangan itu membuat dadanya sesak sekaligus hangat. Ia menatap dokter itu dengan mata berkilat. "Saya mungkin bisa membantu, Dok." Dokter Kenji tampak terkejut. "Kamu dengan cara apa?" Bayu menunduk hormat. "Di kampung saya, keluarga kami mewarisi ilmu urut tradisional. Saya tidak berani janji, tapi izinkan saya mencoba." Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung kaca Tokyo, Bayu berdiri di sisi ranjang Aoi. Kamar itu sunyi, hanya terdengar detik jam dan suara lembut mesin infus. Aoi tampak lemah, tapi matanya terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Bayu mendekat dengan hati-hati, lalu berbicara pelan. "Nona Aoi, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi di kampung saya ada cara untuk menyembuhkan cedera. Seperti yang Nona alami." Aoi memalingkan wajahnya perlahan, menatap Bayu dengan tatapan penasaran. "Cara kampung?" tanyanya. Suaranya serak tapi lembut. "Iya, Nona. Dengan pijat urat dan minyak rempah. Tidak akan menyakitkan, tapi butuh kepercayaan." Aoi terdiam beberapa detik, menatap mata Bayu yang penuh keyakinan. "Kamu yakin bisa membantu saya?" Bayu mengangguk mantap. "Saya tidak tahu hasilnya seperti apa, Nona. Tapi saya yakin Tuhan menuntun saya ke sini bukan tanpa alasan." Sejak sembuh, Aoi perlahan kembali menjalani hidupnya. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tak lagi berjalan tergesa, tak lagi memerintah dengan suara keras. Setiap langkahnya kini terasa penuh kesadaran. Bayu masih tetap di rumah itu, menjaga halaman dan taman seperti biasa. Namun setiap kali Aoi lewat di dekatnya, ada senyum kecil yang saling bertukar tanpa kata. Suatu sore, Aoi mendapati Bayu tengah duduk di bawah pohon sakura, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Bayu," panggilnya lembut. Pemuda itu berdiri cepat, tapi Aoi menahannya. "Tidak perlu kaku, duduklah bersamaku." Mereka duduk berdampingan di bawah guguran bunga sakura. "Dulu," kata Aoi pelan, "aku percaya semua hal bisa diselesaikan dengan uang dan waktu. Tapi kamu mengajarkan sesuatu yang lebih penting, ketulusan." Bayu tersenyum, menatap tanah. "Saya tidak mengajarkan apapun, Nona. Saya hanya berusaha menjaga yang dipercayakan Tuhan kepada saya." Saat itu, Aoi merasa ada sesuatu di dada yang hangat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang, namun dalam. Hari berganti minggu, dan kabar tentang pemulihan Aoi mulai menyebar di kalangan teman-temannya. Banyak yang datang berkunjung, bahkan seorang profesor kedokteran dari Tokyo University meminta izin meneliti metode pemijatan Bayu. Namun Bayu menolak dengan sopan. "Saya bukan tabib, saya hanya orang kampung yang diajarkan kakek cara menyentuh dengan hati." Aoi mendengar jawaban itu dan menatapnya dengan kekaguman yang tulus. "Kau tahu, di dunia yang serba cepat ini, orang seperti kamu adalah pengingat bahwa kesembuhan bukan hanya urusan sains, tapi juga rasa." Bayu menunduk sedikit malu. "Saya hanya ingin berguna, Nona." Lalu, untuk pertama kalinya, Aoi menyebut namanya tanpa embel-embel kehormatan. "Aoi saja," katanya sambil tersenyum. Bayu terpaku, namun matanya berkilat lembut. Di balik kesederhanaannya, ia mulai menyadari
Mungkin hatinya telah lebih dulu sembuh sebelum tubuhnya. Malam itu, Tokyo diselimuti gerimis. Aoi berdiri di balkon kamarnya, memandang taman di mana Bayu sering membersihkan daun-daun sakura yang jatuh. Di tangannya ada secangkir teh hangat, tapi pikirannya jauh. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Keajaiban yang datang bukan dari teknologi, melainkan dari tangan yang bekerja dengan doa. Di bawah sana, Bayu sedang menata lentera bambu di halaman. Kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan untuk menghormati malam. "Bayu," panggil Aoi dari atas. "Kenapa kamu selalu menyalakan lentera itu setiap malam?" Bayu menengadah, senyumnya samar. "Di kampung saya, lentera itu tanda ucapan syukur. Setiap kali hari berakhir, kami menyalakan satu cahaya, agar besok bisa dimulai dengan terang." Aoi terdiam, lalu berbisik lirih. "Mungkin aku juga harus mulai menyalakan lentera dalam hidupku." Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sakit, tapi karena kelegaan yang datang bersama penerimaan. Beberapa bulan kemudian, kontrak kerja Bayu akan segera berakhir. Aoi merasa dadanya sesak setiap kali mengingat hari perpisahan itu. "Jadi, kamu benar-benar akan kembali ke Indonesia?" tanyanya pada pagi terakhir, ketika Bayu sedang menyiapkan barang-barangnya. Bayu mengangguk pelan. "Iya, Nona, maksud saya Aoi-san. Di sana masih banyak orang tua di kampung yang butuh bantuan pijatan," ujarnya sambil tertawa kecil, mencoba menutupi getir di suaranya. Aoi menatapnya lama, lalu berkata dengan nada nyaris bergetar, "Kalau suatu hari kamu kembali ke Jepang, jangan jadi penjaga lagi. Jadilah penyembuh. Dunia butuh tangan seperti kamu." Bayu menatapnya dengan mata berkaca. "Terima kasih, Aoi-san. Tapi kalau boleh jujur, selama ini bukan saya yang menyembuhkanmu. Justru kamu yang menyembuhkan saya dari rasa rendah diri yang saya bawa sejak lahir." Hari keberangkatan pun tiba. Di depan rumah besar itu, Bayu berdiri, mengenakan jaket sederhana. Sementara Aoi berdiri di ambang pintu, mengenakan kimono putih pucat. Angin musim semi berembus pelan, membawa guguran sakura di antara mereka. "Terima kasih atas segalanya," ucap Aoi lirih. Bayu menunduk dalam, lalu menjawab, "Terima kasih atas kesempatan percaya, Nona." Saat mobil yang menjemputnya perlahan menjauh, Aoi masih berdiri di tempat, menatap sosok itu hingga hilang di tikungan. Di hatinya ia tahu, beberapa pertemuan diciptakan bukan untuk selamanya, tapi untuk mengubah selamanya. Dan di tempat lain, di pesawat yang membawa Bayu pulang, ia menatap langit dari jendela, tersenyum kecil sambil berbisik, "Satu lentera lagi menyala, kakek. Tapi kali ini, di hatiku sendiri." Beberapa detik keheningan terasa panjang seperti menit. Bayu berdiri tegak di sisi ranjang, sementara Aoi menatapnya dengan pandangan campur aduk antara ragu dan penasaran. Di matanya yang kelelahan, ada sisa ketakutan. Bukan hanya karena luka di kakinya, tapi karena rasa tak berdaya yang selama ini asing baginya. Ia, yang terbiasa mengatur hidup orang lain, kini harus mempercayakan tubuhnya pada seorang bawahan. "Baiklah," katanya akhirnya dengan suara lirih namun tegas. "Lakukan." Dua kata sederhana itu membuat dada Bayu bergetar. Ia menunduk hormat, hampir seperti seorang murid menerima amanah dari gurunya. "Terima kasih, Nona. Saya akan lakukan dengan hati-hati." Saat itu, cahaya matahari sore menembus tirai, memantul di wajah mereka berdua, seolah semesta memberi restu pada awal penyembuhan yang tak biasa. Keesokan harinya, Bayu datang dengan membawa sebotol kecil minyak berwarna keemasan yang ia racik sendiri malam sebelumnya. Ia membeli bahan-bahannya di pasar kecil dekat stasiun, campuran minyak wijen, jahe, kayu putih, dan daun sereh. Aroma yang mengingatkannya pada rumah.
Minyak ini sederhana, Nona, ujarnya sambil menuang beberapa tetes di telapak tangan. Tapi dulu kakek saya memakainya untuk menyembuhkan orang yang jatuh dari pohon. Aoi tersenyum samar. Ada kehangatan di balik tatapan lelahnya. Lucu, di dunia yang dikuasai robot dan teknologi, masih ada orang yang percaya pada minyak buatan sendiri. Bayu ikut tersenyum. Kadang yang sederhana justru yang paling tulus, Nona. Ia mulai memijat perlahan di sekitar pergelangan kaki Aoi. Gerakannya lembut tapi penuh keyakinan. Tidak ada paksaan, hanya ketenangan yang menular. Dalam diam, Aoi menutup mata, merasakan ketulusan di setiap sentuhan. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan sunyi antara kesabaran dan harapan. Setiap pagi, Bayu datang membawa air hangat dan minyak racikan baru. Lalu memijat kaki Aoi dengan pola yang teratur. Tekan, usap, putar, lalu diam. "Kenapa kamu hafal urat manusia seperti itu?" tanya Aoi suatu hari. Suaranya lembut bercampur penasaran. "Karena di kampung saya," jawab Bayu, "kami tidak punya dokter, Nona. Jadi kami belajar mengenal tubuh dari alam, dari bagaimana angin bergerak, dari suara nafas orang yang sakit." Aoi terdiam lama, lalu berkata lirih, "Dunia kami terlalu sibuk untuk mendengarkan hal-hal sekecil itu." Bayu tersenyum tipis. "Tapi tubuh selalu berbisik, Nona. Kadang kita hanya perlu berhenti sebentar untuk mendengarnya." Kata-katanya membuat Aoi menatapnya lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi dunia yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Hari ke-7 datang tanpa disadari. Aoi bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan entah mengapa hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Ia menyingkap selimut dan mencoba menggerakkan jari-jari kakinya perlahan. Detik berikutnya, matanya melebar. Rasa sakit itu sudah jauh berkurang. "Bayu," bisiknya hampir tak percaya. Bayu, yang baru saja masuk dengan nampan teh hangat, menatapnya dengan senyum yang penuh arti. "Pelan-pelan saja, Nona. Tubuh Anda baru mulai percaya pada dirinya sendiri lagi." Aoi tertawa kecil, nyaris seperti anak kecil menemukan mainan lamanya. Ia mencoba berdiri dengan bantuan tongkat, dan untuk pertama kalinya, kakinya mampu menopang tubuhnya tanpa rasa perih yang menusuk. "Ini ajaib," katanya terisak. Bayu hanya menunduk, menahan haru. "Bukan ajaib, Nona, hanya tubuh yang diajak bicara dengan sabar." Beberapa minggu kemudian, Aoi resmi dinyatakan pulih. Dokter Kenji sendiri menggelengkan kepala takjub saat melihat hasil pemeriksaan. "Ini luar biasa," katanya kepada Bayu. "Secara medis, pemulihan secepat ini hampir mustahil." Aoi berdiri di sampingnya, mengenakan gaun biru muda, tampak segar dan bersemangat. "Dokter," katanya sambil tersenyum, "mungkin dunia masih menyisakan ruang untuk mukjizat yang sederhana." Setelah dokter pergi, Aoi menoleh pada Bayu. "Kamu tahu, Bayu, mungkin kamu tidak hanya menyembuhkan kakiku. Kamu juga mengingatkanku untuk kembali merasakan hidup Bayu menunduk sopan. Saya hanya melakukan yang saya tahu, Nona. Yang lain, biar Tuhan yang bekerja." Aoi menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata dengan nada lembut, namun dalam, "Terima kasih, kamu bukan sekadar penjaga. Kamu adalah penyembuh yang dikirim takdir,